Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengkhianatan Samiri. Satu-satunya yang menjadi teman Samiri adalah para musyrikin. Pada zaman Fir'aun, setiap bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Mirip dengan kisah Musa. Samiri pun menjadi bayi laki-laki yang selamat. Bedanya, sang ibu meninggalkan bayi Samiri di dalam gua begitu saja. Tak ada yang menyelamatkannya, apalagi merawatnya. Atas kasih sayang Allah, diutuslah Jibril untuk merawat sang bayi. Sejak itu, Samiri mengenal malaikat Jibril. Setelah dewasa, Samiri terkenal sebagai seorang yang amat terasing dan enggan berbaur. Ia memiliki nama asli Mika atau Musa bin Dhafar dan tinggal di Karman atau Bajarna. Satu-satunya yang menjadi teman Samiri adalah para musyrikin yang menyembah patung anak sapi. Dari pergaulannya yang salah tersebut, efek negatif pun melekat di hatinya. Ia juga mencintai dan mengagungkan anak sapi. Saat Musa diutus menjadi nabi, Bani Israel pun diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Samiri termasuk yang ikut serta dalam rombongan Musa. Pasca tenggelamnya Fir'aun, Musa menggiring Bani Israel meninggalkan Mesir. Saat menyeberangi Laut Merah menuju tanah yang dijanjikan, Jibril mendampingi Nabi Musa dan Harun. Jibril menunggangi kuda dan berada di depan rombongan. Samiri yang dahulu pernah diriwayat Jibril pun mengenalinya. Tanpa ilmu, Samiri mengambil tanah bekas tapak kuda yang ditumpangi Jibril. Ia pun menyimpannya. Dalam perjalanan, rombongan Nabi Musa mampir di sebuah desa yang penduduknya menyembah patung anak sapi. Bukan menaati Musa untuk menauhidkan Allah, Bani Israel justru meminta Musa untuk membuat satu patung untuk mereka sembah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami satu sesembahan sebagaimana mereka mempunyai beberapa sembahan, pinta mereka. Tentu saja Musa geram mendengarnya. Ia pun kembali mengingatkan kaumnya agar hanya menyembah Allah Ta'ala semata. Sejak singgah di desa tersebut, kekaguman Samiri pada anak sapi kembali membutakan hatinya. Ia pun bertekad suatu hari akan mengajak Bani Israel untuk menyembah anak sapi. Ia pun teringat pada tanah jejak kuda Jibril yang ia simpan dalam kantong. Dengan bisikan setan, Samiri bertekad menjadikan tanah tersebut bahan pembuatan patung. Keinginan Samiri untuk menjalankan misinya mendapatkan kesempatan. Di tengah perjalanan, Musa meninggalkan Bani Israel untuk sementara waktu dengan tujuan mendapatkan wahyu Taurat dari Allah. Atas perintah Allah, Musa menuju Bukit Tur untuk menerima mukjizat Taurat. Musa berencana pergi selama 10 malam, tapi kemudian digenapkan selama 40 malam. Sebelum berangkat, Nabi Musa pun menitipkan Bani Israel pada adiknya Nabi Harun. Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan, ujar Musa. Harun pun kemudian memimpin Bani Israel. Namun, rupanya Samiri tak peduli dengan nasihat Harun. Ia pun mengajak Bani Israel untuk mengumpulkan segala perhiasan emas yang selama ini dibawa. Emas tersebut dikumpulkan untuk kemudian dilebur di atas api. Setelah emas meleleh, Samiri melemparkan tanah jejak kuda Jibril yang ia simpan selama perjalanan dari Mesir. Jadilah anak sapi, teriak Samiri girang tanpa merasa berdosa. Lupa sudah Samiri akan peringatan Musa agar tak menyembah berhala, tapi selalu mengesahkan Allah. Dengan kebodohan Bani Israel, mereka pun percaya dan mengikuti ajakan buruk Samiri. Alhasil,
Mereka pun menyembah patung anak sapi tersebut selama Musa pergi. Sementara Harun tak sanggup melawan Bani Israel sendirian. Saat Musa kembali, betapa marah dan sedih hatinya. Ia hanya meninggalkan kaumnya sebentar saja untuk mendapat petunjuk yang juga nantinya bermanfaat bagi Bani Israel. Tetapi Musa justru mendapati kaumnya telah musyrik. Namun Bani Israel punya banyak alasan. Mereka selalu merasa congkak dan merasa paling benar. Kami sesekali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu Mesir. Maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Mendengar hal itu, Musa pun bersegera menemui Samiri. Ia sangat marah kepada Samiri yang mengkhianati perintahnya dan justru menyesatkan kaumnya. "Apa yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri?" tanya Musa bernada tinggi. Dengan enteng Samiri hanya menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul dan aku melemparkannya. Demikianlah nafsuku memujukku," katanya. Musa pun geram dan mengusir Samiri. Patung anak sapi tersebut segera diseret Musa menuju api yang menyala. Tinggallah Tuhan buatan Samiri itu berupa abu. Musa pun kemudian melemparkan abu itu ke laut. Sementara itu Samiri meninggalkan rombongan. Ia kembali hidup menyendiri. Seperti yang dikatakan Musa, Samiri akan mendapatkan azab dunia dan akhirat. Neraka jelas hukuman bagi Samiri di akhirat. Adapun di dunia, Samiri menderita penyakit aneh. Kulitnya tak dapat disentuh oleh siapapun. Jika seseorang menyentuh kulitnya, Samiri merasakan panas membakar kulitnya. Akibatnya, seumur hidup dia selalu berkata kepada orang lain, "Jangan sentuh saya." Itulah hukuman bagi Samiri, sang pelaku kesyirikan. Kisah Samiri terdapat dalam Al-Quran surah Thaha ayat 85-91 dan ayat 95-98. Kisah Samiri merupakan nama bahasa Arab. Kisah tersebut juga tercantum dalam Bible dan banyak diceritakan dalam kitab Israiliyat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.